Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Andrew, dokter kandungan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sebetulnya sangat penting, namun seringkali itu terabaikan, yaitu depresi perinatal dan resiko kematian yang mengikutinya. Apa sih depresi perinatal dan kenapa kondisi ini begitu serius? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Yuk kita bahas sama-sama. Depresi perinatal adalah kondisi depresi yang terjadi selama masa kehamilan hingga 1 tahun setelah persalinan. Kondisi ini bisa dialami oleh banyak wanita dan seringkali terjadi tanpa disadari oleh mereka maupun keluarga mereka. Depresi perinatal bukan hanya mempengaruhi kondisi emosional, tapi juga kesehatan fisik dan mental ibu secara keseluruhan. Menurut sebuah penelitian Smart Parents yang dilakukan di negara Swedia dan sudah dipublikasikan di British Medical Journal pada bulan Maret 2024 lalu, depresi perinatal ternyata berhubungan dengan peningkatan resiko kematian. Dalam penelitian ini menganalisis data dari lebih dari 86.000 wanita yang didiagnosis dengan depresi perinatal dan membandingkannya dengan lebih dari 865.000 wanita yang tidak mengalami depresi ini. Hasilnya, mereka yang mengalami depresi perinatal memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh bunuh diri. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kematian akibat bunuh diri pada wanita dengan depresi perinatal 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami depresi sama sekali. Sungguh mengejutkan sih Smart Parents. Kondisi ini terutama terjadi pada tahun pertama setelah diagnosis depresi perinatal. Namun, resikonya tetap ada hingga 18 tahun setelahnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saat seorang ibu mengalami depresi perinatal, ia mungkin merasa terisolasi, terbebani oleh tanggung jawab, dan kesulitan mengatasi perubahan besar dalam hidupnya. Beban mental yang seperti ini bisa terasa sangat berat, Smart Parents. Bahkan jika ia tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan apapun sebelumnya. Resiko kematian tidak hanya terjadi karena bunuh diri, tetapi juga karena penyebab-penyebab alami seperti penyakit fisik yang mungkin diperparah oleh kondisi mental yang tidak stabil. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa depresi perinatal yang terjadi setelah melahirkan atau depresi postpartum atau pasca persalinan memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan depresi yang muncul saat kehamilan atau yang kita sebut dengan antepartum. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita untuk memperhatikan kesehatan mental, terutama ibu-ibu hamil, terutama setelah mereka melahirkan. Sebagai seorang dokter, kita harus aktif melakukan screening depresi pada setiap ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Namun, sebetulnya tugas ini bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, Smart Parents. Keluarga dan orang-orang terdekat juga harus peka terhadap tanda-tanda depresi perinatal. Jika seorang ibu tampak murung, mungkin kehilangan minat, atau merasa putus asa, segera cari bantuan profesional. Selain itu penting juga untuk diingat bahwa depresi perinatal itu bisa diobati, Smart Parents. Terapi psikologis, dukungan dari keluarga dan teman, serta jika memang diperlukan penggunaan obat-obatan antidepresan yang aman selama kehamilan dan menyusui itu betul-betul bisa membantu seorang ibu pulih dari kondisi seperti ini. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jika Anda sedang hamil atau baru saja melahirkan, jangan ragu untuk bicara tentang perasaan Anda. Tidak ada yang salah dengan merasa tidak sedang baik-baik saja. Yang kedua, jika Anda adalah anggota keluarga atau teman, jadilah pendengar yang baik.
dan berikan dukungan tanpa menghakimi apapun. Ketiga, pastikan si ibu ini mendapatkan perawatan medis yang tepat jika sedang mengalami gejala depresi. Depresi perinatal sebetulnya adalah kondisi yang serius. Tapi dengan dukungan yang tepat, kita bisa membantu semua ibu-ibu yang mengalami hal ini untuk pulih dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan dan ingatlah bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, boleh silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!